Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam keadaan suasana di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan teman-teman saya, saudara-saudara saya dalam keadaan sehat dalam menjalankan puasanya di tahun ini. Dan pastikan kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga kondisi tubuh kita, dan yang pasti tetap menjaga apa-apa yang membatalkan puasa kita di tahun ini. Jadi begini, ini kita berbincang-bincang seputar tentang masalah keadaan, waktu, dan bagaimana memanagenya dengan kita mengisinya dengan Quran. Kita ambil satu poin bahasan yang untuk kita bahas itu hadisnya begini. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahul Muslim. Nah, jadi arti dari hadis ini tadi gini. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah, yaitu Baitullah, rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, saling mengajarkan sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka itu sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa, kebahagiaan, tentram. Nah itu. Dan rahmat menyirami mereka. Rahmat itu kebaikan, mendapatkan ilmu, bersilaturahmi. Banyak kebaikan di dalamnya. Dan wahafathumul malaika, dan para malaikat itu berkumpul mengerumuni mereka gitu. Jadi malaikat itu suka ya dengan Quran, berarti ya begitu. Dan wadak dibilangkan di situ, dan Allah membangga-banggakan mereka itu tadi di kalangan malaikat yang berada di sisi Allah. Ya dicerita-ceritakan gitu. Jadi dari kesimpulan hadis ini kan sudah jelas bahwa kita harus datang ke Baitullah, yaitu masjid. Kita bilang kita berkumpul di situ beberapa orang, lalu kita membaca Quran, saling belajar, kan begitu tuh. Nah, dan jadi timbul pertanyaan buat saya pribadi, teman-teman saya juga yang seprofesi dengan saya. Kalau kita kaitkan dengan waktu, secara syariat memang yang dibilang di hadis tadi itu begitu, memang begitulah makna seharusnya. Kita harus sering-sering ke masjid, beritikaf di masjid, berkumpul belajar Quran. Itu sangat baik sekali. Cuman ada sisi lain, secara hakikatnya suasana dan keadaan, ketentuannya itu Allah yang menentukan gitu. Sekarang saya berada di sini sama seperti teman-teman saya yang lainnya seprofesi dengan saya gitu. Jadi waktu untuk menjalankan hadis ini sangat sedikit waktunya gitu. Artinya kami lebih banyak berada di kerjaan kami nih. Maka dari itulah timbullah buah pikir saya gitu. Sudut pandang saya begini. Saya bercerita sama teman-teman, kita bagaimana mensesuaikan waktu itu bermanfaat dalam situasi dan kondisi apapun. Contoh, pada saat kita parkir begini, hujan misalnya, kita kan punya waktu luang yang banyak. Nah, tapi kalau nanti waktunya bekerja, kita mengoperasikan alat ini sebagaimana fungsinya. Nah, karena ini kita bahasnya tentang masalah Quran, jadi pembahasannya sederhana. Jadi saya bilang sama teman-teman saya tuh, kita sebetulnya ini punya studio sendiri. Nah, saya bilang gitu. Studio sendiri itu artinya punya ruangan khusus. Nah, inilah dia kabin ini. Ruangan khusus ini, bagaimana di dalam ruangan itu kita senantiasa membaca Al-Quran. Artinya begini, membaca Al-Quran itu
pilih saja ayat yang kita suka, yang kita memang senang dengarkannya, senang membacanya. Nanti kalau kita sering membacanya, lama-lama terhafal. Nah, jadi saya bilangkan lagi begini, bagaimana amalan yang ada di masjid yang tidak bisa kita amalkan seperti bagaimana biasanya, kita pindahkan itu amalan itu kepada situasi dan keadaan kita. Contohnya di masjid kita bisa sholat, bisa berzikir, bisa membaca Quran. Nah, kita pindahkan amalan masjidnya itu kepada diri kita dengan suasana yang ada di sekitar kita. Kalau kita pindahkan masjidnya kan nggak mungkin, tapi amalan masjidnya kan bisa kita pindahkan gitu. Jadi seolah-olah tempat di mana kita berada itu, disitulah masjid kita bawa-bawa dia. Masjid kita ya, bukan masjid yang pada umumnya itu, nanti salah persepsi, tidak. Nah, jadi begitu. Jadi suasana amalan masjid itu kita bawa ke lingkungan yang berada di dekat kita. Inilah kabin ini. Nah, timbul pertanyaan masalah waktu. Tadi ini kan masalah waktu juga. Nah, waktu ini misalnya contoh, kita usianya 30 tahun. Nah, usia 30 tahun kita kurangilah 8 tahun, berarti tinggal 22 tahun. Paling tidak si orang yang usianya 32 tahun ini, karena sudah dikurangkan usianya 8 tahun menjadi 22 tahun, paling tidak di dalam hidupnya dia harus menghafal 22 surat. Loh, kenapa begitu? Iya, kalau 8 tahun kan anggap dari bayi sampai usia 8 tahun itu dia baru mengerti huruf-huruf. Nah, di situ mulailah diajarkan di kelas, udah masuk SD tuh kan. Udah belajar Quran, sudah menghafal ayat-ayat yang pendek seperti surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Nah, itu kan sudah dibaca, sudah diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah. Nah, semakin lama kan semakin bertambah usia. Nah, 22 tahun, kenapa harus 22 surat? Saya bilang, artinya itu sangat minimal sekali gitu, minimal segitu. Kenapa? Karena 1 tahun itu anggap saja kita menghafal 1 surat. Jadi kalau kita tidak menghafal 1 surat dalam 1 tahun, ini sudah parah orangnya nih. Berarti dia banyak sudah menyia-nyiakan waktu. Itu menurut sudut pandang saya. Makanya saya ini sekarang usianya udah 37 tahun misalnya. Berarti kalau kurang 7 tahun, ya kan, mulai mengerti belajar Quran, berarti harus 30 surat yang saya hafal. Dari yang, makanya ada juz ammah tuh kan, 30 juz itu. Nah, itu kan banyak surat-surat, paling enggak itu dihafal, nanti menghafal surat-surat yang panjang lainnya. Begitu maksud saya. Jadi motivasi. Seolah-olah gini, kalau dibanding-bandingkan, tapi ini harus jujur ya, banyak teman-teman yang saya dialogkan begini, saya tanya, berapa banyak surat yang sudah dihafal? Sekian. Umur berapa? Ah, singkat cerita, nggak masuk kriteria yang seperti saya bilang. Jadi pertanyaan yang lain, berapa lagu yang dihafal gitu. Jadi lebih banyak menghafal lagu daripada menghafal Quran. Kita bukan membandingkan, tapi mengembalikannya untuk diri kita. Betapa pelitnya kita untuk diri kita sendiri terhadap Quran yang harusnya kita imani, yang wajib menjadi petunjuk buat kita. Kan udah jelas Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas wa bainatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, petunjuk untuk manusia, dan diturunkan juga Furqan, itu sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita lebih banyaklah membaca Quran. Supaya apa? Supaya kita nggak tertinggal, ingat usia gitu. Saya membilangkan ini di video ini, selalu saya katakan, apa-apa yang saya ucapkan itu selalu memukul diri saya sendiri, memotivasi. Saya sudah surat apa yang dihafal gitu. Jadi nanti kalau maaf kata nih ya, paling tidak kita lah nggak usah berpikir kita mau menjadi seorang imam di masjid yang megah atau masjid yang dimana di musola saja. Kita paling tidak kita bisa mengimami untuk tarawih, untuk kita sholat seperti bagaimana biasanya.
Nah itu. Jadi kita harus menghafal perbendaharaan hafalan Quran di dalam dada kita ini. Kalau itu nggak bisa juga gitu. Kalau seandainya di masjid nggak bisa juga, paling tidak kan kita bisa mengimami keluarga kita di rumah gitu. Tapi kalau nggak ada hafalannya, ya susah juga kita membilangkannya. Masa dari dulu ke dulu suratnya yang sama waktu kita masih SD itu, dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masa 3 itu aja kan nggak mungkin. Jadi ingat usia, bagi waktu luang, bagaimana amalan yang di masjid kita pindahkan. Jadi tidak ada alasan kita bekerja ini menjadi satu benturan gitu terhadap apa yang seharusnya gitu. Karena kan kita sudah diketahui bahwa kita hidup ini diciptakan, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita mau beribadah? Karena setiap ibadah di dalam Islam ini dia menggunakan huruf hijaiyah itu tadi. Paling tidak kita mengerti lah, walaupun enggak paham-paham seperti para ulama lah katanya para ustadz. Ya itulah bekal buat kita. Mungkin ini nasihat buat diri saya dan teman-teman yang mau mendengarkan ini, yang seprofesi dengan saya. Yakinkan bahwa kabin kita ini adalah studio kita untuk supaya kita bebas mengkaryakan apa saja yang ada pada diri kita. Nggak usah malu lagi. Kita mau mensuarakannya dengan nyaring, dengan suara yang sedang, atau dengan suara yang mengetes-ngetes makhraj kita dengan suara yang kuat. Di kabin ini tidak ada yang terganggu karena kita sendiri di ruangan ini gitu. Jadi semangat, tetap kita selalu membaca Quran dimanapun kita berada. Karena apa? Sebaik-baik orang itu orang yang senantiasa membaca Quran dan yang mengajarkannya. Dia belajar dan mengajarkannya lagi gitu. Jadi begitu. Nah, mengingat seperti itu, kita membaca Quran hari ini. Karena ini momennya kita berdialog, berbincang-bincang tentang Al-Quran. Jadi surat yang suka dibaca itu seperti surat, nah ini kalau bulan Ramadan surat As-Sajdah ya. Biasa kan kita membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk. Nah, banyaklah surat-surat yang lain. Nah, di bulan Ramadan ini kita coba membaca surat As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbik litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kenapa kita membaca surat As-Sajdah ini? Karena surat ini tadi berkaitan dengan cerita kita di awal, menceritakan tentang
turunnya Quran itu bahwa Quran itu adalah dari Tuhan semesta alam, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pada Quran itu karena dia dari Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Tetapi kenapa orang kafir mengatakan Muhammad itu mengada-adakan Quran itu? Tidak. Al-Quran itu petunjuk, peringatan kepada mereka. Jadi supaya menjadi peringatan kepada suatu kaum yang dulu belum pernah didatangkan seorang peringatan pada kaum itu. Nah, maka apakah mereka itu tidak meyakini Quran itu gitu? Supaya itu menjadi petunjuk buat mereka gitu. Quran itu diturunkan gitu. Tapi orang kafir mendustakannya. Dan Allah menciptakan, Allahu samawati tadi, Allahu rabbus samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dalam 2 masa, dalam 6 masa di situ dibilangkan. Keduanya Allah menciptakan langit dan bumi, keduanya itu dalam 6 masa, ya. Lalu dia bersemayam di atas arasy dan tidak ada satu orang pun yang dapat memberi syafaat, pertolongan. Yang memberi pertolongan itu kecuali hanya Allah saja. Apakah mereka tidak memikirkan itu gitu? Makanya jadikanlah Quran ini supaya menjadi syafaat buat kita. Sebab Allah menyelamatkan kita. Sebab Allah membela kita, memberi syafaat buat kita gitu. Dari Quran ini. Supaya kita mendapat petunjuk darinya gitu. Itu menurut maksud ayat tadi itu. Jadi gimana? Lihat usia lah, ingat. Tadi kita sudah membaginya. Misalnya usia 30 tahun kurangi 8 atau 7 tahun, berarti paling tidak 23 surat atau 22 surat dia harus sudah hafal di dadanya. Hafal aja dulu untuk memenuhi kriteria itu, surat-surat yang ayatnya pendek. Nah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dia hafal, baru nanti menuju ke ayat-ayat yang panjang. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat buat kita dan pastinya buat saya sendirilah, agar kita selalu senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau kita membacanya itu pas sekali gitu. Nanti kalau artinya gini, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Nah, karena di bulan Ramadan kita bersemangat, nanti semangat itu kita bawa ke bulan-bulan berikutnya, terus membaca Quran. Karena Quran ini tidak mungkin tidak dibaca oleh orang Muslim pada umumnya. Kenapa? Kan dia setiap hari sholat. Di dalam sholat ada membaca Quran. Nah, itu kan dibaca semua. Jadi mungkin itu saja ya. Tetap semangat, biarpun kita tidak bisa selalu datang ke masjid, karena profesi kita gini, secara hakikatnya kita sudah ditempatkan Allah di tempat seperti ini. Kita pindahkan aja amalan masjidnya itu kepada diri kita, di suasana kita. Ingat, tapi jangan masjidnya, supaya kita bisa membawa masjid itu kemana-mana kita berada. Oke, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.